Kasus dugaan mutilasi kembali terjadi. Kali ini menimpa seorang pria bernama Konaifi 51 tahun di Depok, Jawa Barat. Pihak kepolisian telah mengamankan terduga pelaku beserta sejumlah barang bukti terkait tindakan keji tersebut. Berikut kronologi dan juga fakta-faktanya, mengutip dari mediaindonesia.com. Korban teridentifikasi bernama Konaifi, warga Cipayung, Depok. Sebelum ditemukan meninggal dunia, istri korban sempat melaporkan kehilangan ke pihak berwajib pada 25 Juli lalu. Korban diketahui tidak kembali ke rumah sejak 23 Juli. Jasad Konaifi ditemukan pada Selasa 4 Agustus lalu, sekitar pukul 15.30 WIB di sebuah lahan kosong kawasan Tanah Merah, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Warga setempat awalnya mengira karung tersebut berisi sampah dan baru menyadari adanya tubuh manusia saat karung hendak dibakar. Kondisi korban sangat mengenaskan saat ditemukan. Jasad terbungkus plastik dan karung dengan posisi tangan terikat serta terdapat luka pada bagian leher. Selain itu, kedua kaki korban tidak ditemukan bersama tubuh utama di lokasi tersebut. Polisi menduga pelaku membuang bagian tubuh korban di dua lokasi berbeda untuk menghilangkan jejak. Bagian tubuh utama ditemukan di Tanah Merah, sementara potongan kedua kaki diduga dibuang ke aliran sungai di wilayah Pitara, Pancoran Mas. Berdasarkan kronologi awal, korban berkenalan dengan terduga pelaku bernama Saipul, 26 tahun, melalui media sosial. Keduanya kemudian sepakat bertemu di sebuah kontrakan di wilayah Cipayung pada 23 Juli lalu. Pertemuan tersebut diduga berujung pada cekcok yang memicu aksi pembunuhan. Tim Subdit Kasmob Polda Metro Jaya berhasil menangkap Saipul pada Rabu 5 Agustus pukul 4.15 WIB. Pelaku diringkus di Panimbang, Pandeglang, Banten saat mencoba melarikan diri. Polisi juga mengonfirmasi bahwa sepeda motor milik korban telah dibawa dan dijual oleh pelaku di wilayah tersebut. Hingga saat ini, penyidik masih mendalami motif utama di balik aksi pembunuhan dan mutilasi ini, meski sempat beredar spekulasi mengenai latar belakang hubungan tertentu. Polisi menegaskan belum menyimpulkan hal tersebut sebagai motif resmi dan masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka. Saat ini, jasad korban telah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani proses autopsi guna melengkapi berkas penyidikan lebih lanjut. Musibah memang bisa saja terjadi kapan saja dan di mana saja. Peristiwa yang terekam kamera hingga kejadian yang langsung di depan mata memang tidak dapat diprediksi. Ya, sekarang bulan Agustus, yang pasti ini merupakan bulan kemerdekaan. Rupanya, ada beberapa tragedi yang masih lekang diingatan kita di bulan Agustus. Terbaru tragedi kebakaran KMP Mutiara Sentosa II hingga tersambal petir saat ikut ajang perlombaan yaitu Panjat Pinang yang terjadi pada tahun 2022. Berikut ringkasan 7 tragedi maut yang terjadi di bulan Agustus. KMP Mutiara Sentosa II adalah kapal feri jenis roll-on atau roll-off milik operator PT atau SIM Lampung Pelayaran yang mengalami musibah kebakaran hebat pada Minggu 2 Agustus lalu. Kapal ini terbakar di perairan utara Sumeneb, Madura saat tengah berlayar melayani rute dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Makassar. Lokasi kejadian berada di perairan utara Kabupaten Sumeneb, sekitar 19 mil laut di utara Pulau Burung, Sapudi, Jawa Timur. Operasi secara resmi mencatat 238 orang dievakuasi dengan rincian 233 orang selamat dan 5 orang meninggal dunia. Korban meninggal dilaporkan bukan karena terjebak api atau luka bakar, melainkan akibat terjatuh dari anjungan kapal dengan ketinggian lebih dari 10 meter saat posisi kapal mulai miring. Kapal dilaporkan sudah tidak terlihat lagi di permukaan laut, diduga telah tenggelam akibat kemiringan ekstrim pasca kebakaran. Api pertama kali muncul di dek 3 lantai 2 area kendaraan
Kebakaran diduga dipicu oleh salah satu kendaraan yang memuat bahan mudah terbakar. Nagota sempat melaporkan kejadian ke perusahaan sebelum akhirnya kehilangan kontak. Asap tebal langsung memenuhi dek bawah dengan cepat. Para penumpang mengklaim tidak mendengar alarm bahaya dan hanya mengetahui kebakaran dari kru kapal. Mereka berlarian ke arah haluan, mengenakan jaket pelampung, dan sebagian terpaksa melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. 4 Agustus 2020. Pada awalnya ini kebakaran biasa, tapi mendadak ini yang terjadi selanjutnya. Ledakan dahsyat di Beirut, Lebanon terjadi pada Selasa 4 Agustus 2020 akibat meledaknya tumpukan 2.750 ton amonium nitrat yang disimpan tanpa prosedur keamanan yang benar di gudang pelabuhan kota tersebut. Peristiwa tragis ini tercatat sebagai salah satu ledakan non-nuklir terbesar dalam sejarah modern. Ledakan menewaskan lebih dari 200 orang, melukai lebih dari 7.000 orang, dan membuat sekitar 300.000 warga kehilangan tempat tinggal seketika karena hancurnya permukiman di sekitar pelabuhan. Kerusakan infrastruktur kota ditaksir mencapai 10 miliar hingga 15 miliar US dollar atau sekitar 146 hingga 219 triliun rupiah. Getaran ledakan yang sangat masif ini bahkan terasa hingga ke Pulau Cyprus yang berjarak ratusan kilometer. Peristiwa bom atom Hiroshima dan Nagasaki adalah serangan senjata nuklir oleh Amerika Serikat di Jepang, yaitu bom Little Boy di Hiroshima dan bom Fat Man di Nagasaki, yang memaksa Jepang menyerah dan mengakhiri Perang Dunia II. Pada 6 Agustus 1945, pesawat B-29 Enola Gay menjatuhkan bom bernama Little Boy. Sekitar 70.000 orang tewas seketika, dengan total korban tewas terus bertambah akibat luka dan radiasi. 3 hari kemudian, pada 9 Agustus 1945, pesawat pembom menjatuhkan bom plutonium bernama Fat Man. 74.000 orang meninggal dunia akibat ledakan dan gelombang panas. Jepang resmi menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945, penandatanganan dokumen pada 2 September 1945. Para penyintas atau hibakusha menderita sakit jangka panjang seperti kanker, leukemia, serta cacat lahir akibat radiasi nuklir. Japan Airlines penerbangan 123 adalah kecelakaan pesawat tunggal paling mematikan dalam sejarah penerbangan dunia. Tragedi ini terjadi pada tanggal 12 Agustus 1985 ketika sebuah pesawat Boeing 747SR milik maskapai nasional Jepang jatuh di wilayah pegunungan prefektur Gunma. Dari total 524 orang di dalam pesawat, 509 penumpang dan 15 kru, 520 orang tewas dan hanya 4 orang yang selamat. Penerbangan domestik dari Bandara Haneda di Tokyo menuju Bandara Itami di Osaka. Kerusakan struktural parah akibat kegagalan sekat tekanan belakang. Sekitar 12 menit setelah lepas landas, sekat tekanan belakang pesawat pecah. Hal ini memicu ledakan dekompresi yang merobek bagian ekor dan sirip vertikal pesawat. Hancurnya ekor pesawat memutus seluruh saluran sistem hidrolik. Pilot sama sekali tidak bisa mengendalikan kemudi terbang pesawat. Selama 32 menit yang mencekam, pilot berjuang menstabilkan pesawat hanya dengan mengandalkan dorongan mesin sebelum akhirnya jatuh menabrak gunung Takamagahara. Penyelidikan resmi menyimpulkan bahwa bencana ini berakar dari perbaikan yang tidak sempurna oleh teknisi Boeing. 7 tahun sebelumnya, 1978, pesawat dengan nomor registrasi JA8119 ini pernah mengalami insiden ekor terbentur landasan saat mendarat. Sambungan plat logam pengganti pada sekat tekanan belakang tidak dipasang sesuai standar keselamatan. Akibatnya, material pesawat mengalami kelelahan logam atau metal fatigue. Seiring siklus tekanan udara kabin harian, hingga akhirnya robek total dalam penerbangan naas tersebut.
Masih segar diingatan yaitu tragedi Afan Kurniawan yang ditabrak Rantis Brimob. Peristiwa tragis ini terjadi pada malam hari tanggal 28 Agustus 2025 di sekitar Jalan Penjernihan, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Di tengah situasi pembubaran massa unjuk rasa, Afan tertabrak dan terlindas oleh Rantis bernama Rimoeng milik Satuan Brimob Polda Metro Jaya. Ia pun kritis akibat kejadian ini. Ia sempat dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Jenazah Afan dimakamkan di TPU Karet Bifak. Prosesi pemakamannya diantarkan oleh ribuan pengemudi ojol sebagai bentuk solidaritas, serta dihadiri oleh sejumlah tokoh publik. Agustus 2024, Ahmad Nizam Al-Fahri adalah seorang bocah berusia 6 tahun di Pontianak, Kalimantan Barat yang menjadi korban pembunuhan tragis oleh ibu tirinya pada Agustus 2024. Kasus kematiannya sempat viral dan memicu kemarahan publik secara luas karena kekejaman tindakan yang ia alami. Korban sempat dilaporkan hilang sejak Kamis 22 Agustus 2024 oleh keluarga dan ibu tirinya yang membuat skenario bahwa Nizam diculik orang lain. Pada Kamis malam di minggu yang sama, warga sekitar mencium bau menyengat dari arah samping rumah. Jasad Nizam ditemukan membusuk di dalam karung plastik di celah dinding rumahnya. Sebelum tewas, korban dikunci dari belakang rumah tanpa diberi makan dan minum di bawah guyuran hujan. Saat kondisinya lemas, pelaku mendorong korban hingga kepalanya membentur lantai kamar mandi dan meninggal dunia. Pelaku merupakan ibu tiri korban bernama Iftahur Rahmah, 24 tahun. Pelaku tega menghabisi nyawa Nizam karena merasa cemburu. Ia menganggap suaminya memberikan perhatian yang lebih kepada Nizam dibandingkan kepada anak kandung mereka sendiri. Setelah jenazahnya dievakuasi dan divisum oleh pihak kepolisian, jasad Ahmad Nizam Al-Fahri dipulangkan ke kampung halaman orang tuanya. Korban dimakamkan di TPU Desa Sri Bandung, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan berencana terkait perlindungan anak. Dan yang terakhir, seorang pemuda bernama Bagas Prayoga, 21 tahun, meninggal setelah tersambar petir lalu terbanting ke tanah saat mengikuti lomba panjat pinang. Tragedi maut ini terjadi di Pekon Gisting Atas, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Kegiatan naas ini berlangsung pada hari Rabu 17 Agustus 2022 sore, bertepatan dengan perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-77. Lokasi lomba sempat diguyur hujan deras disertai petir, sehingga panitia sempat menghentikan perlombaan sementara waktu. Setelah hujan mereda, perlombaan dilanjutkan kembali. Korban berhasil memanjat hingga ke puncak pohon pinang dan sempat merayakan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Secara tiba-tiba, kilatan petir besar menyambar tubuh korban yang sedang berada di posisi paling tinggi. Sambaran tersebut membuat korban langsung terjatuh dan terbanting keras ke tanah. Warga yang berada di lokasi langsung histeris dan segera mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat. Namun pihak medis menyatakan nyawanya tidak tertolong. Korban tewas seketika saat berada di ketinggian. Jenazah korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga dan telah dimakamkan di tempat pemakaman setempat. Itulah peristiwa yang terjadi di bulan Agustus, yang dengan harapan semoga peristiwa mengerikan ini tidak terjadi di kemudian hari, apalagi sampai memakan korban jiwa. Usai jeda kita akan telusuri rumahnya Ibad ya guys ya. Ini rumah Ibad aku bikin guys, yang juga mirip di perumahan Firdaus Regency, atau terinspirasi, atau aku niru sedikit lah ya. Dan masih aku nggak tahu, tapi yang pasti kita ikutin aja deh. Selain itu aku juga ngisi perabotan rumah orang sih. Ditunggu usai jeda ya. Terus sebelah sini adalah dapur. Dan ya ini dapur. Dan ini kamar makan. Tentu saja ini kamar mandi. Ya cuma tapi